saya Nur Jaman. Nama saya Rusli Ardiansa. Nama saya Raya Ramadi. Nama saya Sansan. Nama saya Cita David Bambas. Nama saya Rifki Kapuran. Nama saya Surya Kudayan. Nama saya Mahat Dwi Sofian. Sistem pemerintahan Indonesia awalnya menggunakan sistem presidensial pada November 1945. Sistem ini diganti menjadi parlementer, ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Perubahan sistem ini tidak diikuti dengan perubahan Undang-Undang Dasar pada awalnya. Masa Republik Indonesia Serikat. Sistem parlementer dilandasi oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat, masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Sistem parlementer dilandasi oleh Undang-Undang Dasar Serikat Sementara 1950 atau Konstitusi Liberal. Sistem pemerintahan ini disebut sistem parlementer atau diatur oleh Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Kabinet disusun berdasarkan kekuatan kepartaian di parlemen dan dapat dijatuhkan oleh partai. Presiden hanya berfungsi sebagai lambang kesatuan. Sistem kabinet pada masa ini berbeda dengan sistem kabinet Republik Indonesia Serikat yang dikenal sebagai Zakon Kabinet. Ciri utama era ini adalah seringnya pergantian kabinet atau jatuh bangun kabinet. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan antar partai yang tidak pernah diselesaikan sejak 1950 hingga 1959. Kabinet silih berganti mulai dari Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan Juanda. Untuk mengatasi ketidakmampuan partai termasuk PNI setelah pemilu 1955 dalam menyelesaikan masalah, akhirnya dibentuk Zakon Kabinet di bawah pimpinan Insinyur Juanda 1957-1959. Berbagai kabinet setelah kemerdekaan memiliki tujuan yang sama, yaitu keamanan, kemakmuran, dan penyelesaian masalah Irian Barat. Tetapi tiap kabinet punya fokus berbeda sesuai partai menterinya. Kabinet Nasir 1950 sampai 1951 gagal membentuk kabinet yang melibatkan banyak partai karena PNI menolak bergabung. Dalam pemerintahannya, Nasir menghadapi oposisi kuat, terutama terkait PP No. 39 1950 tentang pemilihan perwakilan daerah hingga muncul mosi tidak percaya. Lemahnya dukungan parlemen membuat kabinet Nasir jatuh pada Maret 1951. Setelah itu dibentuk kabinet Sukiman pada tahun 1951 yang melibatkan Masyumi dan PNI. Namun perbedaan kepentingan antara kedua partai menimbulkan ketegangan politik dan kabinet. Masalah dalam kabinet Sukiman. Menteri Kehakiman Muhammad Yamin membebaskan 950 tahanan tanpa persetujuan Perdana Menteri dari anggota kabinet lain. Keputusan ini ditolak oleh banyak pihak dan memicu konflik internal, terutama dari kalangan militer. Akibat desakan itu, Yamin akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Mosi tidak percaya terhadap kabinet terkait penandatanganan perjanjian MSA antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Amerika Serikat. MSA dianggap membuat Indonesia masuk dalam blok politik Amerika Serikat di masa Perang Dingin. Banyak anggota kabinet dan parpol menolak perjanjian itu karena dianggap membahayakan politik luar negeri Indonesia. Jatuhnya Kabinet Sukiman, penolakan terhadap MSA, dan gejolak politik yang makin kuat membuat kabinet kehilangan dukungan. Akhirnya Menteri Luar Negeri Subarjo mengundurkan diri, disusul Sukiman menyerahkan mandat kepada Presiden pada 23 Februari 1952. Terbentuknya Kabinet Wilopo. Presiden Soekarno memberi mandat kepada golongan moderat PNI. Kabinet Wilopo dibentuk pada 30 Maret 1952. Kabinet ini lebih kuat dari sebelumnya karena mendapatkan dukungan dari PSI dan PSII, namun tetap menghadapi tantangan politik akibat dinamika antar kelompok dan hubungan antar pemerintah. Keputusan pemerintahan Sukiman dan semua tahanannya terkait dengan peristiwa Tanjung Marawa segera dibebaskan. Desakan-desakan ini akhirnya membuat kabinet Wilopo jatuh. Jatuhnya Wilopo membuat Presiden Soekarno mengalihkan mandatnya ke partai lain setelah Masyumi dan PNI mengalami kegagalan.
Presiden menetapkan Wonosonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR) dan kabinet terbentuk pada 30 Juli 1953 dengan Ali Sastromijojo sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini melanjutkan tugas Kabinet Wilopo, menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan anggota Dewan Konstituante. Sekalipun kabinet ini berhasil dalam politik luar negeri, yaitu menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pada April 1955, namun harus meletakkan jabatannya sebelum tugas utamanya dapat dilaksanakan. Faktor utama yang menyebabkan jatuhnya kabinet adalah masalah pimpinan TNI Angkatan Darat yang berpangkal pada peristiwa 17 Oktober 1952. Calon pimpinan TNT yang diajukan kabinet ini ditolak oleh Korps Periwa, kelompok Zulkifli Lubis, sehingga timbul krisis kabinet. Menghadapi persoalan dalam tubuh TNI Angkatan Darat, parlemen mengajukan emosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan. Sebagai dampak mosi tersebut, fraksi progresif dalam parlemen menarik Mr. Iwa Kusumasumantri dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan pada 12 Juli 1955. Tidak lama berselang setelah itu, kabinet akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 24 Juli 1955. Jatuhnya Kabinet Ali Sastromijojo, kabinet ini menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 24 Juli 1955. Pembentukan Kabinet Burhanuddin Harahap, Hatta menunjukkan Burhanuddin Harahap sebagai formatur, dan kabinetnya diumumkan pada 11 Agustus 1955. Tugas dan pencapaian. Tugas utama kabinet ini adalah menyelenggarakan pemilihan umum pemilu yang berhasil dilaksanakan pada 27 September 1955. Kabinet ini juga menyelesaikan masalah internal TNI AD dengan mengangkat Kolonel Nasrullah sebagai KSAD. Ketegangan politik pasca pemilu 1955 terjadi kerenggangan hubungan antara Soekarno dan Hatta. Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wali Presiden pada 1 Desember 1955. Setelah pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno menunjuk Partai Pemenang Pemilu sebagai pembentuk kabinet. PNI yang menjadi partai pemenang mengajukan Ali Sastromijojo dan Wilopo sebagai formatur kabinet. Dan akhirnya Ali Sastromijojo yang dipilih Soekarno. Koalisi kabinet yang terbentuk terdiri dari PNI, Masyumi, dan NU tanpa melibatkan PKI. Karena keberatan Masyumi, Presiden Soekarno tidak puas dengan tidak masuknya PKI. Namun, formatur tetap tidak memasukkan PKI sehingga susunan kabinet tetap disetujui demi hasil koalisi Partai Pemenang Pemilu. Pada masa itu, terjadi perbedaan pandangan antara Soekarno dan Hatta. Mengenai sistem demokrasi, Hatta berpandangan sistem demokrasi parlementer multipartai lebih cocok untuk Indonesia. Sedangkan Soekarno lebih memilih sistem demokrasi terpimpin. Soekarno yakin komunisme bisa dikendalikan, sementara Hatta menganggap bahaya laten yang harus dihapus. Dinamika politik dan keamanan yang terus memburuk mendorong Soekarno mengeluarkan konsepsi presiden pada 21 Februari 1957. Sejak itulah Soekarno memperkenalkan dan menerapkan demokrasi terpimpin berbeda dengan keinginan Hatta. Menunjukkan formatur kabinet juga dilakukan agar hasil berbeda dengan sebelumnya dan lebih efisien sesuai hasil koalisi Partai Pemenang Pemilu. Pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno mengundang tokoh-tokoh partai daerah hingga pusat dan tokoh militer ke Istana Negara untuk menyampaikan pidato yang dikenal dengan konsepsi presiden, yang bertujuan mengatasi dan menyelesaikan krisis kewibawaan kabinet. Dengan pembentukan kabinet yang anggotanya terdiri dari 4 partai pemenang pemilu dan pembentukan Dewan Nasional yang anggotanya dari golongan fungsional. Dalam pidato tersebut, Soekarno menyatakan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan jiwa bangsa dan merupakan demokrasi impor.
Ia ingin menggantinya dengan demokrasi terpimpin yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tentunya, konsepsi ini menimbulkan perdebatan sengit baik di parlemen maupun di luar parlemen. Dan upaya Soekarno untuk memengaruhi partai-partai agar membentuk kabinet kaki empat itu gagal, karena mereka tetap memilih politik dagang sapi, yaitu tawar-menawar kedudukan untuk membentuk kabinet koalisi. Sehingga pada akhirnya Soekarno membentuk Kabinet Karya pada 9 April 1957 yang dikenal sebagai Kabinet Juanda, dengan Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri sekaligus tokoh non-partai. Kabinet ini adalah zakon kabinet atau kabinet ahli dan tidak menyertakan Masumi. Kabinet Juanda memiliki tugas berat, yakni membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang memburuk. Program kerja Kabinet Juanda terdiri dari 5 pasal yang dikenal dengan Pancakarya. Yang ke-1, membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia. Yang ketiga, melanjutkan pembatalan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Yang kelima, mempercepat pembangunan. Sejarah Indonesia. 1. Dewan Nasional. Amanat konsepsi Presiden tahun 1957. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi sosial serta menjadi penasehat pemerintah untuk melancarkan pembangunan dan menjaga stabilitas politik. Pimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Anggota terdiri dari golongan fungsional. 2. Musyawarah Nasional Munas tahun 1957. Tujuan menominalkan keadaan akibat pengolakan daerah. Waktu dan pelaksanaan Kabinet Juanda pada tanggal 10 sampai 14 September tahun 1957. Lokasi Gedung Proklamasi Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Peserta penting dihadiri tokoh nasional daerah termasuk mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pembahasan permasalahan pemerintah daerah, ekonomi, keuangan, angkatan perang, dan permasalahan Dewi Tunggal Soekarno-Hatta. Hasil menghasilkan keputusan yang mencerminkan saling pengertian, salah satunya adalah pernyataan Soekarno-Hatta mengenai kewajiban membela kemerdekaan dan kedaulatan negara. 3. Musyawarah Pembangunan (MUSPEB). Tujuan melanjutkan hasil Munas yaitu membahas dan merumuskan usaha-usaha pembangunan sesuai keinginan daerah, peserta tokoh-tokoh pusat dan daerah serta semua pemimpin militer di saluran tribun, seperti Muhammad Hussein dari Komando Militer Sumatera Tengah. Kabinet Juanda mengadakan Musyawarah Nasional Munas pada tanggal 10 sampai 14 September 1957 untuk mengatasi pergolakan daerah. Munas membahas masalah pemerintah, ekonomi, keamanan, dan hubungan Soekarno-Hatta. Munas dilanjutkan dengan musyawarah rasional pembangunan untuk merumuskan pembangunan sesuai kebutuhan daerah. Pada masa itu, wilayah Laut Indonesia masih mengikuti aturan kolonial yang menetapkan laut teritorial hanya 3 mili sehingga merugikan Indonesia karena banyak wilayah laut menjadi laut bebas. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 mengubah konsep wilayah Indonesia secara radikal. 1. Perubahan konsep wilayah, laut sebagai pemersatu. Laut tidak lagi dianggap sebagai pemisah seperti pada masa kolonial, tetapi sebagai alat pemersatu bangsa dan wahana pembangunan nasional. Perluasan batas laut. Deklarasi ini mengubah batas laut teritorial Indonesia dari sebelumnya 3 mil menjadi 12 mil diukur dari garis air terendah pulau terluar. 2. Dampak dan luas. Wilayah perluasan signifikan. Wilayah Indonesia memperluas drastis dari 2.027.087 km menjadi 5.193.250 km tanpa memasuki Irian Barat. Garis batas baru. Titik-titik pulau terluar kini menjadi garis batas wilayah yang mengelilingi Republik Indonesia sepanjang 8.069,8 mil laut.
3. Pengesahan dan pengakuan internasional. Dasar Hukum Nasional Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Deklarasi Juanda menjadi Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang Perairan Indonesia. Upaya diplomatik. Meskipun banyak negara keberatan, pemerintah berupaya menyelesaikan masalah hukum laut melalui diplomasi. Indonesia juga melalui Konferensi Jenewa 1958 memperjuangkan konsepsi negara kepulauan. Penerimaan dunia. Deklarasi Juanda baru diterima di dunia internasional setelah perjuangan panjang. Deklarasi Juanda menetapkan batas wilayah RI sepanjang 8.069,8 mil laut. Konsekuensi Deklarasi Juanda menimbulkan keberatan dari banyak negara. Pemerintah Indonesia melakukan harmonisasi hubungan diplomatik. Pengakuan internasional baru diterima setelah Konvensi Hukum Laut PBB ketiga di Montego Bay 1982. Setelah diperjuangkan lebih dari 25 tahun, hukum laut Indonesia diakui dunia internasional pada 16 November 1994. Tokoh penting Dr. Anas Mohtar Kusumadja, Dr. Anas Hasjim Jalal. Kedua tokoh ini setia mengikuti Konferensi Hukum Laut PBB dari tahun 1970-an hingga 1990-an. Hari Nusantara dicanangkan pada 13 Desember di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Di masa Presiden Megawati dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 126 sampai 2001 tentang Hari Nusantara. Pada tanggal 13 resmi menjadi hari perayaan nasional. Partai politik, kelompok terorganisir dengan orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama, bertujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Sistem kepartaian di Indonesia. Pasca proklamasi, pemerintahan RI memerlukan partai politik sebagai perwakilan rakyat. Pemerintah mengeluarkan maklumat pada 3 November 1945 yang memungkinkan pembentukan partai politik baru. Daftar partai politik awal. Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Dr. Anas Sukimanwiryo Sanjoyo, 7 November 1945. Partai Nasional Indonesia, Sidik Joyo Soekarto, pada tanggal 29 Januari 1945. Partai Sosialis Indonesia, Amir Syarifudin, pada tanggal 20 November. Partai Komunis Indonesia, Muhammad Yusuf, pada tanggal 7 November 1945. Partai Buruh Indonesia, Yono, pada tanggal 8 November 1945. Partai Rakyat Jelata, Sultan Dewanis, pada tanggal 8 November 1945. Partai Kristen Indonesia, Probo Winoto, pada tanggal 10 November 1945. Partai Rakyat Sosialis, Sultan Syahrir, pada tanggal 20 November 1945. Persatuan Marhaen Indonesia, ASAD, pada tanggal 17 Desember 1945. Partai Katolik Republik Indonesia, Kasino, pada tanggal 8 Desember 1945. Ringkasan sistem kepartaian atau demokrasi liberal. 1. Sistem kepartaian. Sifat: menganut sistem kepartaian multipartai yang dianut pada masa demokrasi liberal. Tujuan awal: menurut Muhammad Hatta, tujuan awal pembentukan partai adalah untuk mempermudah kontrol perjuangan dan mempermudah pembentukan pemerintahan yang didukung oleh kekuatan politik. Kenyataan politik: pada praktiknya, partai politik justru cenderung mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan nasional. Fenomena oposisi: partai politik yang tidak mementingkan jabatan seringkali mengambil peran sebagai oposisi yang kuat dan berusaha menjatuhkan partai yang memerintah. 2. Akibat ketidakstabilan. Krisis kabinet. Sifat politik yang tidak sehat menyebabkan era ini sering menjadi pergantian kabinet karena umur kabinet yang pendek. Dampak pembangunan. Program kabinet tidak berumur panjang, sehingga program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang kemudian menyebabkan ketidakstabilan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun keamanan. 3. Jumlah partai dan dasar hukum. Pasca proklamasi kemerdekaan RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat.
Hal ini mendorong munculnya partai politik sebagai kekuatan sekutu konstitusional. Pemilu 1955. Pemilihan umum pertama tahun 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota parlemen yang akan duduk di parlemen atau DPR dan MPR. Jumlah partai. Setelah pemilu terdapat 39 partai rakyat atau organisasi politik. Namun yang memiliki wakil di parlemen hanya 66 organisasi menurut data pemilu. Partai besar, contoh Masyumi, PNI, NU, dan PKI. 4. Jalan menuju demokrasi terpimpin. Reaksi Presiden Soekarno. Kondisi politik yang tidak stabil mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk memperbaiki kehidupan politik Indonesia, yang pada akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Pemilihan umum tahun 1955. Pemilu ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting karena merupakan pemilu pertama setelah Indonesia merdeka. Tujuan dilaksanakannya pemilu adalah untuk memilih anggota-anggota parlemen dan juga konstituante. Pemilu ini awalnya dirancang oleh Kabinet Ali Sastro Amijojo I, tetapi pelaksanaannya tertunda karena kabinet tersebut jatuh. Pemilu akhirnya berhasil dijalankan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Tahapan pemilu dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama yaitu pada tanggal 29 September tahun 1955 adalah untuk memilih anggota DPR. Tahap yang kedua adalah pada tanggal 15 Desember tahun 1955 adalah untuk memilih anggota-anggota konstituante. Hasil perolehan kursi DPR terbanyak diumumkan pada tanggal 1 Maret tahun 1956. Terdapat 4 partai yang memiliki kursi terbanyak. 1. Partai PNI memiliki 57 kursi. Yang kedua, Masyumi memiliki kursi 57. Yang ketiga, Partai Nahdlatul Ulama memiliki 45 kursi. Yang keempat, Partai PKI 39 kursi. Pemilu ini ditandakan sebagai awal keberhasilan demokrasi dan juga sebagai cerminan kedaulatan rakyat. Pemilu Konstituasi 15 Desember 1955 menghasilkan 4 partai. Yang pertama PNI, yang kedua Masyumi, yang ketiga NU, dan yang keempat adalah PKI. Serta pemerintah juga menambahkan beberapa wakil dari negara minoritas seperti Arab, Cina, dan Eropa sesuai dengan Undang-Undang Sementara 1950. Dewan Konstitusi memulai sidangnya pada tahun 1956 untuk menyusun undang-undang baru. Akan tetapi pembahasan mandek dikarenakan perbedaan visi dengan dasar negara. Akhirnya perdebatan itu hanya mengerucut pada 2 usulan utama. Yang pertama Pancasila dan yang kedua adalah Islam. Kelompok Islam mengusulkan untuk mengembalikan Piagam Jakarta, akan tetapi ditolak oleh pendukung dari Pancasila. Akhirnya ketegangan pun terjadi antara kedua belah pihak tersebut dan tidak ada kompromi sama sekali. Ketika Soekarno mengusulkan untuk mengembalikan Undang-Undang 1945, konstitusi tetap gagal dan mencapai quorum 3 kali dalam pemungutan suara. Kondisi politik semakin genting, serta beberapa fraksi juga menolak hadir, dan akhirnya KSAD Jenderal Nasution menghentikan sementara kegiatan politik dan sidang konstitusi. Dalam kondisi ini, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya adalah membubarkan konstitusi, mengembalikan Undang-Undang 1945 dan meniadakan Undang-Undang Sementara 1950 serta memerintahkan pembentukan MPRS dan DPAS sementara. Pemikiran ekonomi nasional. Pada tahun 1950-an, Indonesia berusaha mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Masalah utama saat itu adalah perekonomian masih dikuasai oleh perusahaan asing dan pengusaha non-pribumi. Tokoh penting yang terlibat adalah Sumitro Jojo Hadikusumo yang mengusulkan agar pemerintah menguatkan pengusaha pribumi melalui bimbingan dan pemberian kredit. Gagasannya diwujudkan lewat program Benteng. Tujuan program Benteng tersebut adalah memberi lisensi impor kepada pengusaha pribumi, membantu modal, dan membuka kesempatan dagang agar pribumi bisa bersaing.
Namun, pelaksanaannya banyak yang gagal karena 1. Lisensi impor disalahgunakan. 2. Banyaknya pribumi menjual lisensinya kepada pengusaha keturunan Cina. 3. Timbulnya praktik atau Alibaba, yaitu usaha atas nama pribumi tapi dijalankan non-pribumi. Pemerintah juga membuat gerakan ASAT yang memberi perlindungan khusus agar perusahaan pribumi bisa berkembang. Intinya, pemerintah berusaha memperkuat ekonomi nasional dengan menaikkan posisi pengusaha pribumi. Tapi banyak hambatan sehingga hasilnya belum maksimal. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan. Salah satunya adalah gerakan ASAT yang bertujuan melindungi dan memperkuat pengusaha pribumi dalam persaingan dengan pengusaha asing, terutama yaitu dengan keturunan Tionghoa. Selain itu, pemerintah juga melakukan kebijakan moneter, yaitu Gunting Saifuddin pada tanggal 20 Maret tahun 1950 untuk mengatasi defisit anggaran. Kebijakan ini memotong nilai uang kertas dengan nominal 2,50 ribu ke atas. Anggaran peradaan uang berkurang. Pembangunan ekonomi dilanjutkan melalui program rencana 5 tahun yang lebih teknis dan terperinci dengan prioritas pada proyek-proyek industri besar, sektor publik, dan mendorong investasi swasta. Selanjutnya, pemerintah menerapkan kebijakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda dan asing sejak tahun 1957. Nasionalisasi dilakukan karena Belanda tidak mematuhi perjanjian KMB. Banyak perusahaan Belanda diambil alih, misalnya KPM, KLM, dan perusahaan minyak Borneo Petroleum, lalu dijadikannya milik Indonesia. Contohnya yaitu pembentukan Garuda Indonesia. Permasalahan perekonomian pasca KMB yang dialami oleh Indonesia, beberapa di antaranya yaitu Indonesia memiliki hutang yang sangat besar dan mengalami defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah. Perekonomian juga berat sebelah yang sangat bergantung kepada komoditas ekspor perkebunan karena tidak memiliki komoditas lain dan nilai produksinya sangat rendah. Indonesia juga menjadi negara yang memiliki inflasi yang sangat tinggi karena tingginya mata uang yang beredar dan biaya hidup yang meningkat. Situasi politik yang tidak stabil meningkatkan pengeluaran pemerintah, memperburuk defisit, dan penerimaan negara menurun drastis sejak tahun 1951. Kekurangan ahli dari warisan Belanda membuat pemerintah gagal merancang politik keuangan sendiri dan tidak mampu mengubah sistem perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional secara drastis. Intinya, Indonesia mewarisi ekonomi yang rapuh, berhutang besar, sangat bergantung kepada komoditas ekspor tunggal, dan kekurangan sumber daya manusia untuk mencapai stabilitas dan kemandirian. Pemerintah pada masa demokrasi liberal 1950-an menerapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi masalah ekonomi. Salah satunya adalah Rencana Sumitro yang menekankan industrialisasi dengan mendirikan industri besar seperti pabrik semen. Selain itu, pada masa kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia bernegosiasi ulang dalam perundingan PINEK dengan Belanda. Karena usul Indonesia ditolak, pemerintah secara sepihak membubarkan Uni Indonesia Belanda pada 13 Februari 1956 untuk memutuskan ikatan ekonomi. Upaya perencanaan jangka panjang dilakukan melalui Biro Perancang Nasional di bawah Insinyur Juanda yang menyusun rencana pembangunan 5 tahun RPLT. Namun RPLT sulit dilaksanakan, kondisi ekonomi semakin akibat ketegangan politik dan biaya penumpangan. Pemberontakan yang tinggi penyebab defisit anggaran pemerintah melonjak dari 20% pada tahun 1950 menjadi 100% pada tahun 1960.